Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan acara kita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, acara akad nikah hamba Allah, kedua hamba Allah yang saling mencintai karena Allah, antara Arif dan Nikita, teriring daripada doa keluarga dari kedua mempelai, Masya Allah, dan dari kedua keluarga mempelai. Semoga semakin Allah mengangkat derajat kedua mempelai ini di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nasihat singkat untuk disampaikan kepada kedua mempelai, khususnya umumnya untuk kita semuanya. Iya, bismillah, ternyata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika kita melihat dalam fikih manapun, madhab manapun, iya, ternyata kalau dibagi fikih ini terbagi daripada 4 bagian. 4. Jadi seperempat pertama berbicara tentang ibadah. Seperempat kedua berbicara tentang muamalah, pengurusan harta. Jadi seperempat pertama berbicara tentang sholat, puasa, itu yang dibicarakan. Lalu perempat kedua membicarakan tentang bisnis, berdagang, pinjam meminjam uang, itu yang kedua. Lalu yang ketiganya membicarakan tentang hukum, kisos seperti apa, kalau ada yang mencuri bagaimana, dan seperempat yang terakhir membicarakan tentang pernikahan. Jadi kalau dilihat fikih ini isinya 4, walau dicari kemana-mana isinya 4. Berarti hukum fikih yang indah, Masya Allah, kalimat yang luar biasa. Ini untuk disampaikan muqaddimahnya. La haula wala quwwata illa billah. Ternyata ketika dalam bahasa Al-Quran ataupun hadis yang disebutkan pernikahan itu hanya dengan 2 kalimat. Artinya adalah dengan akad atau nikah dan zawaj. Nikah dan zawaj, itu bahasanya. Maka ketika dinikahkan tadi oleh walinya daripada Nikita dengan mengatakan saya kawinkan dan saya nikahkan dan saya kawinkan. Kalau bahasa Arabnya ankahtuka wa zawwajtuka. Ankahtuka itu artinya aku ikat. Zawwajtuka artinya adalah aku pasangkan. Berarti dalam hukum fikih, baik itu yang ada dalam Quran atau hadis, perkataan ini kalau menikah mesti 2 kalimat. Aku nikahkan dan aku kawinkan. Nikah itu artinya diikatkan. Iya, kalau kawin itu artinya dipasangkan. Maka kalau ada wali menyatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya, punten, kalau dikatakan nikahkan saja, diikat saja tanpa dipasangkan, itu bisa jadi pengantin kita itu laki dan laki, atau perempuan dan perempuan, yang disebut sekarang itu apa namanya ya, LGBT, na'udzubillah. Iya, kalau hanya dinikahkan saja. Tapi kalau hanya dipasangkan saja, saya kawinkan tanpa disebut saya nikahkan, itu artinya dipasangkan tanpa diikat. Itu bisa jadi laki perempuan tapi tidak ada ikatannya. Maka hal kalimat indah saya kawinkan dan saya, atau kalimatnya saya kawinkan, maksudnya saya ikatkan. Iya, saya nikahkan dan saya kawinkan, maknanya aku ikat dan aku pasangkan. Masya Allah. Punten, kita lanjutkan. Ternyata hal ini sudah kita saksikan, kedua mempelai ini telah diikatkan dan telah dipasangkan. Ingin digambarkan lebih baik lagi, Al-Quran, Masya Allah,
ketika menyampaikan tentang pernikahan seperti ini, itu diawali dengan kata-kata wa min ayatihi. Coba cek dalam surat Ar-Rum itu kan, wa min ayatihi artinya adalah dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dari tanda-tanda keagungan Allah. Jika Al-Quran sudah mengatakan dari tanda-tanda keagungan Allah, jika Al-Quran sudah mengatakan dari tanda-tanda keagungan kekuasaan Allah, maknanya di situ tidak ada unsur campur tangan manusia. Intinya itu benar-benar Allah yang atur. Contoh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi diawali dengan wa min ayatihi. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dari tanda-tanda keagungan Allah, Allah ciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya, siapa yang kasih ide kepada Allah agar Allah ciptakan langit dan bumi? Tidak ada. Siapa yang bantu Allah ciptakan langit dan bumi? Tidak ada. Kenapa? Karena hak Allah dan Allah yang buat, Allah yang punya ide, kekuasaan Allah, maka diawali dengan kalimat apa? Wa min ayatihi. Kalau Al-Quran sudah memulai dengan wa min ayatihi, dari tanda-tanda keagunganku, dari tanda-tanda kekuasaan Allah, manusia tidak ikut-ikutan di dalamnya. Ini hukum ataupun ini kehendak Allah. Percaya atau tidak, ternyata dalam pernikahan seperti ini, Masya Allah, cinta yang ada, mahabbah yang ada, diawali dengan kata-kata wa min ayatihi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan, Masya Allah, dari jenis kalian berpasang-pasangan. Berarti cintanya, Masya Allah, iya, cintanya seorang suami kepada istri itu dari Allah. Cintanya istri kepada suami datang dari Allah. Masya Allah. Sekarang kalau dicek dengan mengatakan, Masya Allah, cinta dari suami istri itu dari siapa? Allah. Kalau ditanya dari kedua mempelai ini, misalnya Masya Allah, baik itu Arif ataupun Nikita, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika ditanya Arif, apakah waktu TK, SD, SMP semua temennya laki-laki atau ada temen TK-nya yang perempuan, SD-nya perempuan? Ada. Pun sama, Nikita juga waktu TK, SD, SMP ada temennya yang laki-laki. Ya temen namanya juga satu kelas, satu istilahnya satu angkatan. Tapi kenapa? Cintanya Nikita hanya jatuh kepada Arif dan cintanya Arif hanya jatuh kepada Nikita. Itu jawabannya wa min ayatihi, karena Allah yang menanamkan cinta itu. Wa min ayatihi. Masya Allah. Jadi kalau sudah mengatakan wa min ayat, demikian. Ibu bapak yang hadir di sini, punten, sebelum menikah dulu, apakah yang dikenal oleh ibu hanya satu orang laki-laki di dunia ini? Tidak. Atau bapak-bapak sebelum menikah dulu, apakah yang dikenal hanya seorang wanita di muka bumi ini? Tidak. Ada teman, ada sahabat, ada tetangga, bahkan ada keluarga. Namun kenapa jatuh cinta kepada seseorang pilihan? Jawabannya paling mudah dikatakan apa? Wa min ayatihi. Wa min ayatihi. Masya Allah. Jadi hubungan cinta, hubungan yang sangat indah, dua-duanya saling mencintai, itu karena Allah yang mengatur cintanya. Digambarkan wa min ayatihi. Masya Allah. Sekarang kita lanjutkan. Berarti poin yang keduanya dengan mengatakan ini yang mengatur cinta di antara mereka berdua hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menanamkan rasa cinta di antara mereka berdua hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dijadikan berpasang-pasangan. Lalu pertanyaannya, untuk apa ya kita menikah? Nah ini kadang-kadang banyak sekali pertanyaannya. Untuk apa kita menikah? Terlalu banyak jawabannya. Tapi simpel saja. Karena kesempatan yang sangat singkat ini pastinya untuk ibadah. Untuk ibadah.
Karena yang namanya nikah ini ibadah paling panjang. Ibu bapak kalau salat duhur dari takbiratul ihram, lalu selesai itu salat, salam, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai salatnya, selesai ibadahnya. Puasa dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, berbuka, selesai puasanya. Haji dari mulai berangkat melaksanakan haji, akhirnya selesai haji, selesai hajinya. Semua ada batas-batasannya ketika ibadah. Tapi kalau yang namanya nikah, dari sejak tadi dengan mengatakan aku terima nikah dan kawinnya, Masya Allah, iya, begitu sudah dikatakan sah, dari mulai tadi sampai wafat mereka berdua, itu adalah ibadah panjang. Senyumnya ibadah, susahnya ibadah, Masya Allah, bahagianya ibadah. Ibadahnya luar biasa, dan tidak ada ibadah yang paling panjang yang dapat menyempurnakan syariat Islam kecuali ibadah nikah. Kecuali ibadah nikah, Masya Allah. Punten, dengan kata-kata yang paling indah, tidak ada ibadah yang paling panjang yang dilakukan oleh manusia kecuali ibadah apa? Nikah. Ibadah nikah itu paling panjang. Susahnya ibadah, bahagianya ibadah, duduknya ibadah, senyumnya ibadah. Ibadah selama bertahun-tahun. Jika ibu bapak sudah menikah sekarang ini, usia pernikahan 35 tahun, berarti setelah punten selama 35 tahun itu ibadah. Ibadah, Masya Allah, ibadah paling panjang. Dan bukan hanya sekedar itu yang namanya ibadah paling panjang. Ibadah yang membawa keberkahan, kesempurnaan ibadah dengan cara menikah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pegang baik-baik. Jadi sekarang, Masya Allah, Arif dan Nikita ini telah memulai ibadah, siap untuk beribadah panjang. Masya Allah. Terus ibadah, terus. Maka doanya kan, Barakallahu laka wa baraka alaika. Kata-katanya kok Barakallahu laka wa baraka alaika. Laka dan alaika, bedanya apa? Mungkin kita sering mendengar Barakallahu laka wa barak alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Punten, kita terjemahkan karena nanti untuk menaburi terindah untuk kedua mempelai ini dengan doa. Caranya Barakallahu laka. Artinya semoga Allah memberikan keberkahan saat engkau dalam keadaan bahagia. Wa baraka alaika, dan tetap Allah berikan keberkahan kepadamu saat engkau juga berada dalam kesulitan. Karena yang namanya dunia tidak mungkin bahagia selama-lamanya. Karena yang namanya pasangan suami istri bisa jadi punten permasalahan itu ada. Maka punten, kalau para ulama ternyata yang paling sulit hubungan keluarga seperti ini, paling sulit adalah di awal-awal pertama hubungan 1 tahun dalam pernikahan. Kenapa? 1 tahun pernikahan akan melihat kekurangan masing-masing. Terimakah kekurangannya atau tidak? Nanti kita bahas sebentar lagi. Iya. Namun yang ingin dilihat, Barakallahu laka, semoga Allah berikan keberkahan kepadamu saat engkau mendapatkan kebahagiaan. Wa barak alaika, dan semoga Allah berikan keberkahan kepadamu saat kalian dalam kesulitan. Tetap berkah. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan tetap Allah kumpulkan baik dalam bahagia atau dalam sulit, semua dalam keadaan baik-baik saja dunia akhirat. Itu doa paling kuat, paling hebat. Hanya mungkin kita hanya Barakallahu laka wa barak alaika. Sampai ada nasyidnya kan, Barakallahu laka wa barak alaika, gitu kan? Wa jama'a bainakuma fi khair. Sampai kita tidak paham nih maksudnya apa, Barakallahu laka wa alaika. Ternyata dalam keadaan bahagia berkah, dalam keadaan kesulitan pun berkah. Masya Allah. Punten, kita lihat lagi. Ada satu kalimat yang indah. Kami mendengar ada salah seorang ulama dari Mesir. Iya, begitu mau menikahkan putranya dan dengan putranya, tiba-tiba saya akan nikahkan kamu. Iya, tapi ada pulpen nggak? Buat apa? Ada pulpen nggak? Nggak ada. Ada kertas nggak? Kan? Bawa dulu pulpen sama kertas sama penghapus. Buat apa, Syekh? Bawa dulu pulpen sama kertasnya sama penghapus. Iya, taruh di situ. Sekarang kamu tulis. Tulis apa? Tulis apa saja. Nama istrimu boleh, nama bapakmu boleh, nama kota boleh, terserah, tulis apa saja. Ditulis. Setelah terus hapus. Hapus. Tulis lagi sekarang. Tulis. Hapus lagi, hapus lagi. Tulis lagi sekarang. Dia nanya, kenapa saya nulis terus dihapus lagi? Tulis dulu sekarang.
terus hapus lagi, tulis lagi. Setelah itu apa? Hapus, dihapus lagi. Dengar, subhanallah, suami istri harus setiap saat bisa menghapus segala sesuatu yang buruk-buruk yang ada di dalam hubungan keluarga. Terkadang suami menyakiti istri, terkadang istri menyakiti suami. Kalau tidak dihapus, maka akan terus banyak coretan hitam di tulisan itu. Hatimu cepat hapus. Kenapa? Karena yang namanya rumah tangga, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika yang namanya rumah tangga, berapa kali punten yang namanya cinta yang menyatukan antara Arif dengan Nikita itu cinta. Masya Allah, cinta. Cinta ini tumbuh karena melihat kelebihan. Masya Allah. Dengan mengatakan, oh saya suka ini, saya suka, karena melihat kelebihannya. Jujur ibu bapak, punten, agar didengar langsung sama kedua mempelai yang baru saja akad. Ibu bapak setelah menikah, bareng bersama istri dan bareng bersama suami, setelah 1 tahun, setelah 3 bulan atau 2 bulan setelah menikah, yang nampak dari pasangan kekurangan apa kelebihan? Coba jawabannya apa ya? Kekurangan apa kelebihan kira-kira ya? Jawabannya kurang katanya semua. Iya, kenapa? Maka begitu sudah menikah, nanti Arif juga nanti Nikita bisa ketemu karena kan nggak pernah hidup bareng, nggak pernah jalan bareng, nggak pernah tidur bareng, nggak pernah satu rumah bareng. Nanti begitu bareng akan ketemu. Ketemunya apa? Oh, sifat Nikita ternyata gini ya. Kemarin waktu ta'aruf, waktu kenalan nggak ada sifat ini. Satu itu. Nanti Nikita juga akan ada perasaan dengan mengatakan, oh kok ada sifat gini ya. Suami saya kemarin kemana aja sifat kayak gini. Nah, punten, tidak ada setelah berumah tangga kecuali menemukan kekurangan pasangan hidupnya masing-masing. Maka, punten, camkan dan pegang baik-baik oleh kedua mempelai ini. Dalam kalimatnya Al-Quran, untuk mencapai sakinah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tidak wa ja'ala bainakum mahabbatan wa rahmah, tapi mawaddah. Kenapa? Kalau mahabbah itu yang nampak cinta itu karena melihat kelebihannya saja. Tapi punten, kalau sudah bersamaan yang nampak bukan kelebihan, insya Allah ketemu kekurangannya. Ketemu kekurangannya. Nah, maka di sini digambarkan kalimatnya mawaddah. Mawaddah itu apa? Mawaddah itu siap menerima kekurangan pasangan masing-masing. Itu mawaddah. Mawaddah. Masya Allah. Jadi kalau hanya mengandalkan mahabbah, itu tidak akan pernah lama. Kenapa? Saya cinta dia. Kenapa dia ganteng? Karena dia cantik. Berapa lama ganteng dan cantik? Kadang-kadang punten bahasanya, Anda wahai laki-laki bukan makhluk terganteng di dunia. Wahai Anda para wanita, Anda juga bukan wanita tercantik yang ada di dunia. Masih banyak laki-laki lebih ganteng dari kita. Banyak wanita lebih cantik daripada kita. Maka punten, kalaulah tidak disertakan dengan akhlak, apalagi yang kita banggakan. Pegang baik-baik. Berarti dengan mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Apa mawaddah? Mawaddah itu siap menerima kekurangan yang ada. Kenapa? Kalau seandainya kita hanya ingin punten mencari kelebihan, itu tidak akan pernah bisa selesai. Satu berarti mawaddah warahmah. Rahmah apa? Rahmah ini artinya adalah, simpan baik-baik, cepat untuk mengetahui kekurangan diri, lalu dia cepat minta maaf dan cepat bisa memaafkan. 3. Lihat, untuk mencapai keluarga sakinah, kuncinya adalah mawaddah, menerima kekurangan pasangan. Lalu yang kedua, warahmah. Warahmah itu 1, cepat melihat kekurangan dirinya, kekeliruan dirinya, lalu cepat minta maaf. Lalu yang ketiganya, siap untuk memaafkan pasangan hidup. Punten, ini dia dengan matan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Punten, 2 poin lagi untuk dipersingkat, untuk digambarkan. Simpan baik-baik untuk kedua mempelai ini, karena nanti akan bukan berharap, tapi apa? Biasa menemukan kekurangan itu biasa.
Maka hancurnya rumah tangga apabila kekurangan pasangan hidup ini dipamerkan keluar. Maka Al-Quran mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wahai yang namanya ini adalah Arif, pakaian buat siapa? Buat Nikita, Nikita pakaian buat Arif. Ini Al-Quran indah. Maka tolong jaga, jangan sampai terbuka aibnya masing-masing. Ini ikhtitam yang ingin digambarkan. Camkan kalimat ini baik-baik. Ini untuk kita semuanya. Tadi diawali dengan wa min ayatihi, dari tanda-tanda keagungan Allah. Ayat Allah. Ayat Allah itu dua. Ada ayat Allah yang dibaca, ada ayat Allah yang dilihat. Yang namanya matahari, ayat Allah. Bulan, ayat Allah. Ternyata begitu ingin menyampaikan pasangan hidup, Allah katakan wa min ayatihi. Berarti punten, yang sekarang di samping Arif, yang sebelah kiri Arif, itu adalah ayat Allah. Yang di samping Nikita, itu juga adalah ayat Allah. Sekarang untuk mengatakan ya Rabb, ternyata kata Arif, yang di samping kiri saya itu ayat Allah, ya benar. Kata Nikita, ya Allah, ternyata yang di samping kanan saya itu ayat Allah, ya benar. Maka punten, yang namanya ayat Allah tolong dijaga baik-baik. Jaga perasaannya, jaga kehidupannya, jaga keagungannya. Ini yang dikatakan ayat Allah. Maka mudah-mudahan kedua mempelai ini dengan bantu doa dari kita semuanya, kedua mempelai ini Allah berikan kemudahan di dalam membina rumah tangganya. Bukan hanya diberikan kemudahan, tapi Allah berikan keturunan yang banyak, yang soleh dan solehah. Allah berikan harta yang berlimpah, halalan, thayyibah, dan tetap menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita akhiri dengan doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ya Allahu ya Rahman, irhamna, irhamna, irhamna. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, ikatlah cinta mereka berdua, mawaddah mereka berdua, bagaikan Engkau telah mengikat antara Adam dan Hawa. Ya Allah, ikatlah cinta mereka berdua, mawaddah mereka berdua, bagaikan Engkau telah mengikatnya antara Ibrahim dan Sarah. Ya Allah, ikatlah cinta mereka berdua, kokohkan cinta mereka berdua, bagaikan Engkau mengikatnya antara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijatul Kubra. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, berikanlah kepada mereka berdua keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Jadikanlah rumah tangga mereka berdua berkumpul bukan hanya di dunia, tapi disatukan sampai Firdausil A'la. Ya Allah, berikanlah kepada mereka berdua harta yang halalan, thayyiban, mubarakan, dan penuh dengan keberkahan. Harta yang berlimpah, halalan, thayyibah, birahmatika ya arhamar rahimin. Dan siapapun yang mengaminkan doa ini dengan ikhlas, berikan juga kepada yang mengaminkan dengan keikhlasan doa yang sama untuk kami semuanya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita sama-sama untuk doa untuk kedua mempelai nantinya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.